ketika saya bercerita lirik tentang beberapa literasi tentang satanisme lah atau beberapa literasi tentang pagan, itu ternyata yang cocok adalah pagan. Kalau satanisme tidak cocok karena di Jawa itu sudah ada ajaran-ajaran yang mengupas masalah itu. Ya contohnya Sangkan Paraning Dumadi itu. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan tidak bisa dimasukkan menjadi satu. Nah, Nusantara itu memang bagusnya apa-apa yang masuk ke sini itu menjadi lebur, atau istilah akademisnya akulturasi budaya. Nah itu tidak bisa dipungkiri. Nah, toh benang merah antara paganisme Jawa dan di sana itu tetap nyambung. Nah itu yang coba kita nikmati sebenarnya, bukan kita angkat, enggak ya. Karena memainkan musik itu harus enjoy. Main musik lagi enjoy itu gak enak. Yang di Medang itu banyak yang kontra karena kesannya kan emang lucu ya. Karena ya apa secara visualisasinya saya di candi itu terus ngebong apa perang dan sebagainya, itu kan lewong delok metal kok ngene lucu ya emang gak apa-apa karena faktor ketidaktahuan kan ya apa iso basa Kawi kok dilafatnya nang sebuah lagu, ya itu jawabannya album Batara Api. Oh Pak Wi juga bisa ngomong padahal Pak Wi juga gak bisa ngomong Kawi jelek kan gitu, tapi karena sinau dan mungkin ingin tertarik juga belajar itu, tapi so Mas Don, itu ada pro kontra atau tidak membawa apa? Menggabungkan musik metal dengan Nusantara itu? yo sebenarnya akeh pro ini timbang kontranya yo. Nah, karena kontranya ini sebenarnya yo hampir 50-50 kalau saya bilang. Tapi tetap 60 di kontra. Ya. Karena ternyata orang-orang metal itu sebenarnya tertarik rata-rata. Kalau saya diundang ke luar kota ngomong sejarah itu ternyata mereka banyak tertarik. Selain cacah nom-noman seangkatanmu lah, setelah itu, loh ternyata gitu ya mas ya. Misalnya saya pas misalnya di Solo atau di mana ngomongin sejarah kotanya, tak ngomongin. Contoh kemarin lah kita Immortal tur 21 tahun apa itu Tengkorak Betaring Jawa Dipa itu kan kita main di Kerawang itu kan ternyata teman-teman Kerawang itu jarang yang tahu bahwa ternyata situs Batu Jahya itu adalah situs paling kuno. Maksudnya bangunan-bangunan dari bekas klasik Buddha itu yang ternyata kuno di Jawa. Kita bahas tertarik mereka karena ternyata begini ya, itu begitu ya, di kota-kota lain hampir sama. Nah itu yang membuat ternyata mereka kontra, apa pro bukan kontra. Nah yang kontra ya ternyata lihatnya lucu ya, itu fair saja karena mungkin beberapa video klip bukan beberapa ya, karena importasi kayak video loro ya video loro yang Medang itu dan yang kemarin Batara Api. Yang di Medang itu banyak yang kontra karena kesannya kan emang lucu ya, karena ya apa secara visualisasinya saya di candi itu terus ngebong apa perang dan sebagainya, itu kan lewong delok metal kok ngene lucu ya emang gak apa-apa karena faktor ketidaktahuan kan, karena nyapa kok gue merang kok gak gue pedang mau keris, nah itu kan banyak faktor sebenarnya. Nah pedang itu kan sebuah tradisi, nah itu repotnya kan ya itu kalau tidak tahu itu ya repotnya begitu. Tapi ada beberapa juga yang ngomongnya wah gimana kok nanggone situs, wah gak masuk lucu ya nolui. Nah padahal kan kita misinya emang mengenalkan. Justru karena backgroundnya misalkan situs itu kan ya ben ngerti, wow ternyata ini backgroundnya apa ya. Orang-orang yang pro biasanya begitu, nyaute biasanya ngono. Yo gambar kok enak backgroundnya apa mas? Nah, akhirnya terjadi sharing kan, ngomongan. Tapi yang kontra langsung, ya langsung just ikut. Wah apa ini nang situs, rusak situs sih. Jadi dari beberapa sejarawan, saya orang-orang yang bergelut di dunia sejarawan yang tidak mengetahui musik metal, yo rata-rata akeh yang kontra. Karena sebenarnya emang ada aturan juga sih ya. Jadi di beberapa situs itu kan sing carane tidak boleh sembarangan digunakan untuk bias, carane kok dipublish gitu. Carane begitulah. Jadi itu bagus. Tapi kita tetap oke aja. Monggo kalau mau sharing atau mau apa, karena mereka mungkin nggak tahu kalau sebenarnya ya pikiran mereka orang-orang lama ini kan mungkin metal kok digabungin karo situs-situs sejarah. Terus piye ya? Ya Batara Api itu jawabannya sebenarnya. Jawabannya Batara Api itu. Kalau kamu nggak bisa, toh kita bisa. Jadi ya juga ngomong, ya apa iso basa Kawi kok dilafatnya nang sebuah lagu. Ya itu jawabannya album Batara Api itu. Oh, Pak Wi juga bisa ngomong. Yeah. Padahal Pak Wi juga
gak iso ngomong kawi jelek kan gitu. Tapi karena sinau dan mungkin ingin tertarik juga belajar itu, tapi justru sekarang Pak Wi itu kalau bikin lagu wes kudu Jawa kabeh ya. Kena virus. Oke. Pak Wi ya. Tertarik secara perlahan. Kena virus. Karena kan album pertama dan kemarin-kemarin single-single itu kan emang kita kadang memakai bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau saya ke Inggris sebenarnya nggak begitu cocok, karena yo pelafatannya kan nggak match sebenarnya, kurang match lah, bukan nggak kayak so matching. Di Indonesia sih masuk lah. Ya tapi susahnya itu kan itu bagi band metal kan lirik gak pas kan lucu malah kesannya, jadi gak pantas. Sama kayak masker sebenarnya. Masker itu sebenarnya kalau membuat ada beberapa apa ini jenis style face itu kalau di maskeri justru kelihatan lucu sebenarnya, agak sangar enggak. Ya contohnya Kirai kadang. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah pakai masker, karena dulu pakai masker saya loh. Kok tambah lucu ya? Agak malah ngeri loh maksudnya kan. Karena justru sebenarnya tampilkan ngeri kan, mau jadi sangar. Nah itu malah lucu. Akhirnya saya sadar diri, guys, kesannya masker lah. Walaupun nanti di tengah perjalanan ada pro kontra, nggak masalah itu. Ya tetap banyak yang kontra karena black metal orang nggak masker lah dan sebagainya, bla 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 bla. Kok sing nggak masker sama guru Pak Wito, kadang-kadang sama guru Win. Nah, yuk justru immortality kuwi. Istilahnya apa ya, bedanya nang kono. Kita enggak mau sama dengan yang lain kan ngono, carane ngono. Tapi di lain itu sebenarnya itu alasannya. Karena saya tuh pakai masker lucu. Di face saya ini itu proses saya loh ya. Nah, dan saya menyadari itu, dan saya emang pernah melihat beberapa band teman-teman itu pakai masker loh. Ini band black metal mau duduk. Nah, malah gitu. Kesannya kok band kuburan. Kan yo bodoh sebenarnya pakai masker tapi tetap lucu. Nah itu yang saya sadari itu sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang ini sebuah apa ya, bukan ajakan bukan. Arep gawe masker ben black metal yo ngoco dhisik lah. Si nang raiku pantes moga. Tapi lo merasa Pak Wil. Ada enggak sama? Merasa sangar juga apa-apa, lanjutkan saja. Oke, Pak Wil. Itu sebenarnya itu. Ini malah buka rahasia itu. Oke, jangan sama-sama Pak Dwi ya, pokoknya saya sampean langsung bercandaan kan juga. Ayo Pak Dwi yo. Saya tak coba dulu, saya tak foto saya sampean. Ya tapi memang Pak Wi itu, kalau Pak Wi memang dia humor sering. Iya kan. Tapi kalau menurut saya yo, dia maskeran emang sangar deh. Dia sangar karena vokalis gua. Nah, tapi kalau Pak Wi emang sangar kalau dia maskeran. Ya cocoknya ngono kuwi lah deh. Kontra ya Pak. Dengan tampilan yang sangar tapi ternyata dia humoris banget tuh. Oke, di project Mas Doni di Sejarah Kediri hari ini sedang melakukan apa Mas? Eksavakasi atau lagi nemuin candi ataupun itu kan kemarin sempat Mas Doni singgung-singgung kan di Facebook. Kalau tahun 2020 ini kita proyeknya itu sebenarnya ada dua kemarin, proyek utama, bukan proyek sebenarnya sih, target utama. Tapi udah terpenuhi semua lah, kita bersyukur. Targetnya itu kita pertama kemarin merenovasi situs Besole. Situs Besole ini ada di Besole, Blitar. Itu adalah prasasti ketiga tinggalan raja kedua Kediri, Raja Bhimeswara. Dia ada tinggalan prasasti yang ada di Besole itu. Di sana kebetulan tidak teramut. Terus kita dengan teman-teman mengadakan donasi. Kemarin terkumpul hampir 7,5 juta, terus kita bikinkan, kita bangun, istilahnya dalannya kita bangun, sak cungkupe, terus ya sekarang udah kelihatan bagus lah. Kalau dari teman-teman sejarah mau istilah diparani, disewani itu wis layak. Nah yang kedua kemarin, yang terakhir kita gabung dengan teman-teman dari komunitas, ya sama sebenarnya, yang pertama juga seluruh Jawa sebenarnya, cuman yang respon ada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini yang di prasasti Siman kemarin. Nah, prasasti Siman ini sebenarnya justru malah penting. Ini adalah satu-satunya prasasti di Kediri yang masih utuh dan masih istilahnya aksaranya masih terbaca semua. Istilah ketol di Sinau ini bisa. Itu ada dua prasastinya, A dan B. Itu tinggalan Raja Sendok, jadi Raja Kerajaan Medang yang ada di Desa Siman itu. Itu malah kemarin kita terkumpul hampir 17 juta. Terus ya itu kita bikinkan bungkup, kita tackle, saiki wis meni. Tadi bisa dilihat fotonya, kita slide-kan. Iya, nah, itu program 2020 kemarin. Terus untuk 2021 ini depan kita ini udah target, mungkin nggak tahu minggu pertama minggu kedua kita dengan teman-teman Tapaja Kediri dan beberapa teman-teman metalhead yang ada di Jawa Timur, kita akan melakukan
ke Puncak Wilis. Jadi kita akan ekspedisi. Di sana ada sebuah, di puncak itu konon, ini saya juga belum tahu, karena ada beberapa tinggalan sejarah yang berhubungan dengan kerajaan Kediri. Nah itu kita ini yang ke depan ini entah Januari minggu keberapa kita akan mengadakan ekspedisi ke Puncak Wilis yang ada di Liman. Jadi bukan yang dari kan Puncak Wilis itu ada sekitar 9 diantaranya, yaitu Puncak Limas, Puncak Liman, terus Puncak apa itu yang ada di daerah Tulungagung itu. Cuman kita langsung nanti yang ke depan ini langsung ke puncak tertinggi ya, 2563 mdpl. Jalanan itu ya panjang banget ya. Pergerakannya sampai ngelungi soalnya munggah gunung barang. Munggah gunung menurun lembah. Udah ninja. Kontra banget sama yang ada di panggung ternyata teman-teman dari itu. Mas Don, kembali tadi kan Mas Don posisi itu di Jakarta, terus pulang ke Kediri itu kapan dan apa yang Mas Doni lakukan setelah pelajaran dari... Saya pulang ke Kediri mulai menempati 2001 kalau nggak salah. Jadi ketika 98 2000 itu saya sering pulang balik. Nah karena drummer saya yang di band Ikonoklasem itu dulu kuliah di Ahmad Dahlan, jadi saya sering latihan di Jogja. Jadi latihannya di Jogja. Band Jakarta, tapi latihan di Jogja karena drummer saya kan kuliah di Ahmad Dahlan. Itu tahun 98 sampai 2000. Tapi ketika tahun 2000 ketika kita manggung terakhir kali di Bandung Highlander itu, dia udah mengundurkan diri. Karena ikut beberapa apa itu komunitas agama lah, tidak bisa di metal atau konsen. Nah karena itu akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Kediri itu 2000. Ya karena Ikonoklasem ditinggal drummer kan sebenarnya vital kita udah nggak bisa nyari lagi istilahnya. Walaupun tidak kita bubarkan istilahnya, jadi ya vakum menurut aku. Ada beberapa teman-teman lama kan masih menanyakan piye kabarnya. Bisa bilang Ikonoklasem nang Mortara teh saiki ngono. Atau menuju gitu. Setelah pulang ke Kediri, band pertama itu apa Mas Don? Ya saya gabung ke Immortal itu. Oh langsung ke Immortal itu ya? 2001 itu langsung gabung. Sebelumnya kan kita ikut beberapa live dengan Immortal. Di 99 2000 itu ikut live beberapa lah. Saya juga pernah ikut beberapa live di Dre yang album kedua kalau nggak salah, ngewangi live. Karena waktu itu Dre ditinggal beberapa personil apa itu? Personil intinya. Jadi saya diminta Mas Gugus dalam waktu itu kan drummer. Tolong dibantu Mas Doni, oke saya bantu. Jadi saya ikut beberapa tour Dre waktu itu juga. Jadi Dre terus kalau di Kediri saya ikut beberapa tournya Immortal dan Sereknos pernah juga. Sereknos di Mandi sudah beberapa saya lupa. Saya begitu murni gabung ya 2001 itu gabung di Immortal. Untuk Immortal sendiri sebelumnya itu siapa Mas? Immortal itu sebenarnya kan Mas Arifin itu kan dari Dimoncet. Nah kalau Pak Wi dan Mas Benu itu kan residivis dulu. Residivis itu ya band-band tahun 95, 96, 97-an. Nah itu ya sering Mas Inu mungkin paham, jadi sering satu stage dengan mereka lah. Residivis itu band yang membawakan cover Metallica. Kalau Dimoncet kalau nggak salah dulu Moonspell namanya, Moonspell dan apa ya lupa saya. Moonspell pun The Black itu. Nah akhirnya 97 awal mereka gabung, di Mas Arifin dengan Benu dan Pak Wi gabung bikin nama Dimoncet. 1 tahun berjalan mungkin dirasa kurang cocok karena itu tadi kan Mas Arifin sendiri orang Nusantara, dia mempelajari sama Jawa. Mungkin namanya kok terlalu opo. Nah itu akhirnya saya dengan Mas Edwin waktu itu di tongkrongan di baptis ini depan Dosatan Mes kalau dulu kan. Nah, 97 akhir itu ya seperti beberapa video yang pernah sudah beredar di YouTube itu saya bilang waktu itu kan Mas Edwin buka album Morbid Angel itu, album Altar of Madness ini album pertama kedua ngarani, karena album Abomination ini kan tidak di kan sebenarnya Morbid Angel itu band yang ngurutnya abjad ya. Iya. Abomination, Blessed, nah itulah. Tapi yang dipakai justru Altar of the Madness-nya. Karena ada faktor X-nya dengan drummer yang lama kalau nggak salah. Jadi kita buka-buka itu ada lagu yang itu Immortal itu. Judul Immortal. Terus saya dengarkan, loh, lagu ini kok masuk ini. Dan kebetulan wah, ini di G-Band apa Bang? Erwin waktu itu. Terus akhirnya Arifin datang nongkrong juga dengan Mas Arifin. Akhirnya
Saya dengan Mas Erwin kira gen geben pin aku sudah dimuncul tapi yo jadi wis niat arepe niat arepe apa ngubah band wis cocok ge Murtaret ya itu sih sejarahnya gitu ya. oh sejarahnya begitu akhirnya 97 akhir pakai Murtaret tapi belum main baru 98 beberapa event di Blitar udah pakai Murtaret. Oke, aku lanjut cerita Mas. Soalnya Mas Doni sendiri kan terlibatan di event metal Kediri kan banyak banget. Punya dari mulai Total Extreme dan 1 sampai sekian. chapter itu bisa ceritain Mas dari mulai edisi pertama sampai yang paling bontot. Ya, 97 itu kalau nggak salah event di Kediri, Bagawan Tabari itu kan ada event tapi campuran. Jadi event ada pialanya istilah gitu loh. Apa semacam festival lah. Ya. Nah, saya lihat pamflet itu dikirimi istilahnya ngirimi Erwin dulu 97 itu. 97 98 awal. Terus akhirnya saya mikir lah, Kediri dibakno sana ben-bene gitu kan. Terus dia bilang, aku saya naik ini kayak Nekropolis itu. Terus Erwin sendiri kan bandnya sebelum Sereknos ini kan band Erwin apa ya sebelum Sereknos ya? Alis ya, terus metal juga lah kalau nggak salah. Sebelum Sereknos itu terus Vandalis bandnya Erwin. Sebelum Sereknos Vandalis. Padahal Sereknos itu 96 97 udah berdiri Sereknos itu. Jadi Vandalis itu berarti seangkatan dengan ini Nekropolis. Jadi 95 96 mungkin. Inu kan 96 ya kalau nggak 97 ya. Philharmonic. Nah, itu angkatan dengan Erwin itu. Nah dikirimi Erwin itu saya akhirnya tertarik. Wah, ini tak event ke Kediri lah. Akhirnya saya 98 akhir pulang ketemu Jemblung itu metalhead dari Blitar. Kebetulan nongkrongnya juga di Kediri dia. Karena dulu kuliah ADE kan ADE kan Pak Lurah Tosaren. Kebetulan gitarisnya Sereknos kan gitu ceritanya. Nah Jemblung ini akhirnya karena dia termasuk wong jaman sono cas duit lah istilahnya. Akhirnya tak koroi, ayo gabung mbak aku nggih acara piye. Nah, akhirnya 99 awal kalau salah kita bikin Total Extreme pertama itu. Modak sampai GNI itu enggak muat. Oh iya. Dokumentasinya ternyata di Inu ada. Oh iya. Pengen aku lagi enak dokumentasi. Edisi pertama total yang main berapa band yang main, durasi waktu kalau dengar-dengar kan sampai subuh ya. Iya, Total Extreme 1 itu kalau salah 43 band kalau salah. 43 band Satu hari. Yo, supaya hampir subuh itu bare. Start jam berapa? Masih ingat. Tadi isu Pagi. Oh, jam 09.00 jam 8 wis. Zaman dhisik kan awal pertama tuh justru ketat. Karena saking akeh band iku. Awal pergerakan ini justru begitu jadi. Total Extreme 1 2 3 itu sama hampir kayak petang-petang kemarin nih jam 2 jam 3. itu masih all genre underground ya Mas? Oh, genre. Justru itu Total Extreme pertama itu kalau main dulu death metal ya, misalnya Harmonic main ya. Nanti bocah-bocah pengen metu. Karena gak muat. Oh, giliran. Terus begitu The Sinner kan dulu kita namanya Sinner ya. Yeah. Sinner kan zaman semono Jawa Timur wis gede lah. Sinner mlebu tah pang buka kabeh cadet metal gak muat padha metu. Saking beke geni gak kuat dadi. Oke. Gini ya. Untuk Lah. gedung GNI. Sing terakhir kan Corporation of Bleeding, COB. Main terakhir itu sekitar nilai ku setengah 3 jam lali ya. Iku jek rame. Ya, cadet metal mlebu kabeh black metal-e padha metu liya-liya. Saking akeh wong gawe gak muat. Oke. Untuk pengurusan perizinan waktu dulu gimana Mas? Soalnya kan berarti kan yang nonton antusiasnya di luar ekspektasi kan? Ya. Untuk masalah perizinan dan Yo, sebagainya. zaman semono tetap kita urus secara secara formal tetap. Jadi semua perizinan lengkap zaman semua. Ya semua acara tetap lengkap lah. Cuman waktu-waktu itu justru awal-awal itu JP nak. Karena kita kebawa oleh event-event lama, event festival rock. Cuman zaman semono tetap ada beberapa crash dengan pihak kepolisian karena dia akhirnya mengetahui loh, Pak acaranya kok gini? Nah gitu, itu biasa. 1 2 3 begitu. Karena kan kita izinnya pakai acara rock ya, bukan underground gitu enggak. Jadi begitu acara sekitar jam 8 7 itu kan polisi datang. Rame-rame nih gua. Ya dia kaget loh, acaranya kok guru-guru gini dan sebagainya. Tetap kita akhirnya pakai apa mediasi lah. Ini kalau dibuat tengah jalan malah risikonya berapa. Nah, saya masih ingat begitu. Karena masa segini ini bukan dari Kediri toh. Jawa Timur kan melumpuk ke situ di waktu itu. Karena dulu yang sering bikin event kan Kediri, termasuk Kediri Surabaya itu, Malang. 3 kota ini kan sering bikin Jawa Timur. Jadi nyedot masa dari beberapa kota. Di era sekarang kan nggak bisa karena tiap kota ada punya event sendiri. Jadi sih gitu. Jadi ngumpul ya. Iya, ngumpul. Total Extreme itu pokoknya full penonton 1 2 3. 4 ke belakang sampai sekarang
terakhir 26 ya masalah. Ini mau 27, saya masih angan-angan game ora gitu. Lanjut Itu kan, Mas Don. itu masih istilahnya biasa lah, nontonnya standar-standar aja. Dulu pernah tour ya berarti Total Extreme. Lesin tour pernah. Ya, event tour. Oh, Iya, event tour. Jadi 5 titik kalau nggak salah dulu itu. Saya ceritain Mas. Ya itu karena saya melihat beberapa band Kediri yang mempunyai potensi baik ketika saya melihat demo-demonya. Terus beberapa kali main kan. Terus waktu itu kan kalau nggak salah vakum event beberapa event. Akhirnya saya berinisiatif untuk mentorkan itu. Wah, ini ditor kayak piye? Kita kontak beberapa temen waktu itu Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Terus 3 kota. Oh, 3 kota termasuk Kediri. Jadi ada 5 event kalau nggak salah. 5 titik maksudnya 5 titik event. 5 titik. Dan mereka respon, ya wes akhirnya kita gelar turnya. Kalau nggak salah dulu yang ikut Demigat. Apa main kayak nemu band ya? Necro Butcher ya? Demigat, Devotion, Necro Butcher, Pendowo, satu lagi apa lupa, 5 kalau nggak salah. Nah, Ox Rapper. Ini kan dulu sebenarnya muncul awal terus, wah saya tertarik, wah kita niat kabeh gitu. Jadi istilahnya kita membantu saja sebenarnya, membantu mereka supaya up lah. Ben Amre kan waktu itu pas tur itu kan vakum event Kediri. Tapi justru saya pikirnya kok gak event Kediri nggak tahu muncul apa seketika aja. Wah di Turki dikenalkan nang beberapa kota kan termasuk kota-kota signifikan ya, Galek, Tulungagung, Blitar itu kan kota-kota pendukung di Kediri lah. Satelit. Akhirnya kita aturkan itu ya tidak ada kendala sih sebenarnya. Terus lancar-lancar aja lah istilahnya. Itu malah dana sendiri itu ya. Dana sendiri ya beberapa temen istilahnya ya sponsor-sponsor kecil bantu-bantu. Tapi yang paling penting adalah B-nya. B-nya oke gak bayaran, oke main, itu pokok di situ. Karena kita saling bantu ya. Ayo tak bantu kayak event, we main gak usah bayaran, we merumuskan ben-ben dhewe. We oke ya wis ayo lah. Itu yang sebenarnya penting di situ. Loyalitas ya. Oh, itu gitu. Oke. Toh nanti walaupun ini ada beberapa acara yang misalkan banyak masukan, Ya. tetap kita makan bersama. Jadi istilahnya ngono, bayarannya makan bareng. Oke. Panjang banget tuh cerita dari Mas Doni dari mulai awal sampai event ya. Terus dari bisa ceritain Mas di era-era awal tahun 2000-an katanya masih geng-gengan ya. Itu kan mungkin di era-era teman-teman pelaku sekarang banyak yang nggak tahu sejarah musik di Kediri awalnya seperti apa Mas? Iya, emang geng-gengan itu ingat saya dari saya SD. Saya SD itu saya udah ikut geng-gengan di sini karena di sini kan pusatnya Alcatraz dulu ya. Oh iya. Alcatraz. Nah, kebetulan Mbah Herwin ini misah. Mbah Herwin ini bikin Hellfire itu. Nah, terus jadi pentolan-pentolannya kalau Hellfire itu Mbah Herwin itu, kalau Alcatraz kan kalau untuk musisinya saya dengan Arifin itu Pak Wi. Itu Pak Benu semua Alcatraz itu. Terus Boy Horror itu Pak Bin. Boy Horror. Oh, terus Mbah Inu itu Mehdet itu. Mehdet. Jadi, nah dari geng-gengan gangster ini, sing musisi sebenarnya cuma 2, Mbah Inu dan Mbah Herwin itu. Kalau kita sebenarnya pasti ngikuti yus dulu mereka. Kita bukan tertarik dengan B-nya bukan, tertarik dengan geng-gengannya. Oh, waktu itu ya. Oke, tertarik. Jadi ngono kuwi. Jadi karena emang mungkin pengetahuan juga pengaruh, karena Mbah Inu kan dari bapak Iya. musik-musik itu. Nah, sebenarnya kalau mas saya juga sama. Mas saya itu koleksi kaset-kaset klasik juga banyak, tapi saya belum tertarik untuk mendengarkan. Tapi sering dengerin Janis Joplin, Phil Collins, terus Led Zeppelin tuh ya di rumah sering. Karena kalau mas saya kolektor itu kan, mas saya kan jebolan isi, terus dia klasik, ngambil klasik Mas Agung itu. Mbak Inu juga sering duduk di sini, tahu lah Mas Agung itu. Tapi saya belum tertarik ke arah musik. Nah, Pak Bintu juga sama mungkin waktu itu. Jadi membeli kaset itu karena apa ya istilahnya cuma karena gebiah ya, gemel guduk istilah gitu. Tuku kaset, dituku semua. Loh, semua band thrash metal Kediri semua band thrash metal yang keluaran King itu kita beli semua loh, rata gangster punya. Karena gambarnya itu tertarik situ. Tertarik. Oh, Artwork. bukan api-api. Lama-lama itu yang keluaran Roadrunner dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya ada seorang musisi yang justru kayak ini ngeband tapi dia nggak, akhirnya tidak jadi. Dia adalah anak teman-teman sini ada Alcatraz itu. Ini koleksinya wah, edan malah. Semua band thrash death metal keluaran di toko KB. Kalau saya masih sebagian lah. Koleksi saya kan dulu yang saya senengin thrash itu. Tapi ya sempat termasuk ada semua ya, Taubat, di Semember, di Satu Semur-mur, ada semua dulu.
Repulsion, Greencore yang anu itu tuku kabeh lah. Jadi enak kabeh. Semua yang keluar di kaset kan dulu kalau di sini kan di Tifa itu. Tifa, Kalau istana. Wah, Pocana. mesti kok anu ben malam minggu Ngumpul jalan. Kadang jalan dari sini. Ayo Oh, jalan? Duk. Kan begitu itu asiknya. Jalan tuku kaset. Boleh koleksi, tapi yo itu tidak didengarkan. Jadi didelok Adwoke. adwoke kuwi. Tiga gendero nanti gendero geng iki mau. Ono jadi. Tapi kalau Erwin udah ngeband. Udah ngeband. Oh, Erwin dia mau malu festival Erwin itu kan merajai vokalis dia itu. Erwin kan beberapa kali menang terus sama Mbak Erwin itu. Jadi sama dengan gandeng dengan Ninu dan Sis itu kan. Istilahnya satu apa ya? Sering main bareng lah. Mungkin secara anu mungkin musuhan dalam arti lomba itu tadi ya. Rival Terus di- kalau sekarang kan itu zamannya kalau CB itu basisnya juga sama kalau nggak salah dulu. si Mas Rizky. Oh, itu sama. Malu-malu. Nggak salah satu band malah aku. Ya, saya lingku loh. Ya kemarin udah pernah dibahas ternyata juga ada di sejarah Mas Inu. Oh. Terus aku mau tanya lagi Mas tentang pergerakan komunitas di Mas Doni dari mulai apa Elite Commander Iya. seperti apa kan di teman-teman luar kan banyak yang nggak tahu, mungkin bisa dijelasin Mas Elite Commander itu apa. Terus kemarin ada lagi yang BMN. BMN itu mungkin Mas Doni bisa jelasin Mas. Istilah Elite Commander itu sebenarnya dulu hanya sebuah event namanya Logam Hitam Commander kan. Iya. Cuman kita pakai band-band hampir penak terkesan foto Inggris lah. Istilah Elite Commander itu. Waktu itu kan sama-sama sebenarnya, sama-sama promosi. Jadi Rajam, terus Misanthropic Imperium, Immortal Red, Sereknos, Diabolika, 5, terus kalau nggak salah Benny Mas Daniel, Najatnya udah itu saya lupa. 6, Nah itu terus Kediri yang ikut Demigod. Nah 6-7 band ini 7 band. sama-sama pas mempromosikan pada tahun yang sama. Tetapi bukan ada yang ada demo ya. Ya. Waktu itu Immortal demo yang Semaradana itu. Terus beberapa teman itu album. Nah karena sama-sama ngeluarin pada waktu tahun yang sama, akhirnya kita sepakat untuk gabungan kolektif istilahnya. Ayo kita kolektif, kita dengan tour Jawa Timur dulu lah skupnya. Jawa Timur untuk membuat band dengan nama Gemau. Logam Hitam Commander, ayo pakai bendera Eastern Elite Commander itu. Apa kok nggak kata-kata Elite Commander ya? Karena saya di GP Napenan nggak black metal itu elite gitu aja. Nah, black metal itu tidak sembarangan kuping bisa ngomong oke. Nah, jadi orang-orang elite yang bisa ngomong. Kalau gitu penawaran ngomong. Akhirnya kita bikin tour. Jadi Munyer, Surabaya, Malang, Kediri, terus Mojokerto, mana lagi ya? Gresik. 5 Gresik, kota. ya 5 kota. Sebenarnya ada beberapa tempat-tempat yang mau disinggahi, termasuk Blitar dan sebagainya. Tapi ada beberapa kendala lah. Blitar. Sebenarnya mau kita singgahi semua Jawa Timur itu. Dulunya begitu. Terus kalau BMN sama, BMN itu kita hanya mencoba mengakomodir semua lini subgenre dari black metal supaya menjadi satu di situ. Ini forum, monggo mau diskusi, mau jualan, mau promosi, kita bikinkan forum black metal Nusantara itu. Karena saya lihat di beberapa grup Facebook itu sudah nggak begitu aktif. Nah, saya mencoba masuk membuat supaya teman-teman dari seluruh Indonesia ini bisa ngumpul jadi satu di forum itu. Nah, akhirnya setelah saya bentuk di Facebook itu ternyata responnya bagus. Sekarang hampir ada 8.000 anggota ya. 8.000 anggota. Setahun gue enak ya salah. Berapa ya? Oh, terus akhirnya ternyata kumpul semua dari lini dari genre pertama sampai sing nyaring kelompok AB di situ. Terus akhirnya saya inisiatif untuk melanjutkan event yang ada di Solo kemarin, Pokfest itu. Pokfest. Karena saya melihat Kediri ini cocok karena Kediri punya Gunung Wilis dan punya Aryan dulu, Irenggolo. iya. Sebenarnya banyak ya ada di Pinus ini. Setelah saya cek, wah kayaknya cocok dengan Irenggolo ini. Terus akhirnya kita sepakat, wes ayo kita bikin di sini. Yuk, itu kolektif semua itu. Jadi event semua dirasakan dari teman-teman itu. Kita modal jualan kaos itu. Kemarin udah terjual hampir 300 kaos lah. Dari merchandise Ya, merchandise cok. Kalau nanti jadi yo banyak yang akan kita jualkan. Misalkan ada bed spin itu yang dari besi kuningan itu, Ya. terus nanti mungkin ya topi dan sebagainya lah. Tapi karena kemarin kan
agenda kita sebenarnya ngumpul bikin event itu, terus dari penjualan kaos itu udah terasa cukup lah, walaupun belum maksimal karena kalau di bikin event di atas itu ternyata kan kendala sound system dan baik sound out dan back sound itu kan harganya up dengan harga normal karena gorengan dhuwur. Lokasi. Nah, bensinnya dan sebagainya itu kantornya itu. Tapi karena kemarin kurang seminggu sebenarnya kemarin ya, sudah matang semua terus kena corona itu. Jadi sebenarnya kita tunda. Ini nggak tahu ini 2021 ini semoga nanti perizinan udah mulai dibuka. Kalau udah dibuka ya kita gelar di sana. Kalau untuk external commander kebetulan karena tidak ada event, kemarin kita rilis terbaru yaitu CD itu. CD kompilasi, dan ada 13 band. Sebenarnya ada 15 yang 2 gagal ikut. Sementara itu. Yang di Kediri dulu yang di Rumah Panji itu ya. Oh ya. Di situ ada, aku kan datang tuh Mas, ada pemutaran film ya nggak salah itu. Terus ada teatrikal yang pakai barongan itu nandain apa sih Mas teatrikal itu aku masih bingung dari sekarang. Dari mulai teatrikal ada api di sana terus muncul barongan itu. Seperti apa tau Mas itu sebenarnya? Ya kalau dulu kan karena kita sebenarnya itu munculnya idenya juga spontanitas ya. Ya. Karena itu situs kuno, karena area situ kan area situs kuno ya di Gua Selomangkleng itu. Ya. Jadi kita mencoba untuk berinteraksi dengan sesuatu yang ada di situ. Nah, caranya ngomong mau caranya non sewunya seperti itulah. Kenapa kok gaya gini ya itu tidak bisa dijabarkan karena ada beberapa kan Jawa itu yang istilah sifatnya siri. Secara visual ya sunuki mau, tapi secara non visual saya tidak bisa ceritakan. Itu anggap aja itu non sewunya kita kepada orang-orang yang di situ lah, menunggu situ lah. Wah, menunggu. Jadi kita dengan teatrikal dengan barongan dan api itu. Jadi istilahnya kita menggambarkan lah. Karena di Gua Selomangkleng itu ada beberapa relief naga, kuda dan sebagainya. Dan pernah ngomong teatrikal itu adalah sebuah kata dari metalhead untuk non sewu leluhur. Amit. Nyuwun sewu. Jadi jangan salah tangkap ya, karena Jawa itu rumit dan sangat mudah diklaim itu. Maksudnya klaim itu di apa nih arahnya di totok wae ngaran ini. Di komen secara frontal gitu loh. Kadang yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Sebenarnya mau kita memberikan tumpengan, ini nyembah setan kuno. Jangan salah seperti itu. Jadi ya itu contohnya Jawanya itu sebenarnya nuwun sewu ke situ. Jadi bukan kita neko-neko sana bukan. Kadang itu Jawa kan kadang ngobong menyan, wis salah sirik dan sebagainya. Padahal nang Arab dhewe ya ini ngobong menyan. Ya itu hal yang patut kita pelajari sebenarnya. Jadi aja gampang set. Nah, harus tahu dulu. Yogi mau makannya kudu ke diri. Seru loh, soalnya kan kejadian itu kan waktu Mbak Daisa ya gitu ya, salah ya. Mulai ada itu, sangar lagi. Ya itu termasuk apa ya? Itu persembahan saya lah kepada Black Metal Nusantara sebenarnya. Karena itu sisi saya sebenarnya. Saya sebenarnya juga bisa begitu. Saya bisa sebuah tarian kuno saya juga bisa. Tapi itu tidak sembarang dikeluarkan, Dipublis. Jadi itu sisi seni saya punya itu sebenarnya gitu. Nah kebetulan karena yang didaulat di Kediri saya ya, saya tampilkan itu buat teman-teman Black Metal Nusantara istilah gitu. Waktu itu adalah untuk Eastern Commander. Cuman kan itu mewakili Black Nusantara sebenarnya begitu. Nusantara yang ini loh sebenarnya. Kita persembahkan tumpeng buat Mas Tony RO kan karena dulu Jawa Timur ini secara babat kan Mas Tony paling tua lah istilahnya. Nah, itu udah sebenarnya persembahan buat sing tua lah kan. Sama secara teoretikal tari kita juga begitu. Ini persembahan buat leluhur Jawa khususnya Kediri. Salah satu bentuk ekspresi ya. Terus itu ada pemutaran film Mas ya? Iya. Bisa jelasin Mas waktu itu berapa kota itu kan ikut juga ya pemutaran filmnya itu ya? Ini bisa ceritain Mas filmnya seperti itu apa? filmnya Mas Hernandez, jadi Where Do We Go. Itu sebenarnya ada trilogi ya kalau nggak salah, nanti masih ada berlanjut 2 lagi. Tapi nggak tahu ini ya mungkin kendala COVID ini belum dilanjutkan. Jadi emang untuk sesi pertama Where Do We Go itu Mas Hernandez sengaja mengupas teman-teman dari Jawa Timur. Ya hampir 70% orang-orang external commander yang diwawancarai lah. Jadi 25%-nya
dalam artian ya banyak dari Jawa Tengah, Jakarta dan sebagainya. Cuman memang dikhususkan untuk Wedowigo pertama ini yang di Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jadi yang pertama itu ya sudah kontra. Ya apa kok ditampil ke Jawa Timur toh dan sebagainya. Itu biasalah karena kok di launch filmnya dulu kan orang jadi tahu seperti itu memang yang mau ditampilkan. Ya itu tour kemarin ya Kediri, Surabaya, terus mana ya? Jakarta juga. Jakarta. Kalau yang Wedowigo itu sampai ke barang malah luar Jawa malah. Tour ya. Cuman teman-teman gak ada yang ikut ya Mas dari Desto yang melu karena produsernya kan dia. Cuman ada beberapa tempat yang sekiranya kita bisa dihadirkan dari narasumber. Contoh kalau di Jogja kemarin. Di Jogja itu kan karena dia jebolan isi, diputar diisi. Dia ngumpulin siniman siniman tok. Kebetulan sing diundang aku tok sing tampil. Perwakilan dia. Lah liyane gak teko ya. Perwakilan Pas putar perdana di Jogja kemarin. Oke. Jadi kita ya asik juga karena apa ya sharing dengan beberapa seniman-seniman itu. Oke. Mungkin durasi udah mulai 1 jam lebih ya. Oke, Mas Doni bisa kasih masukan untuk teman-teman ataupun harapan untuk teman-teman metalhead di luar karena kondisi juga pandemi seperti saat ini kita event juga nggak mungkin ada. Mungkin untuk juga anak-anak muda untuk terus mereka yang kurang membaca sejarah, kurang mengenal. Ya khusus teman-teman Kediri monggo mau sinau sejarah ke sini, belajar kita sharing atau ke warung kalau malam. Saya siap lah membantu. Tapi kalau ya untuk teman-teman metalnya ya tetap berkarya yang jelas. Kalau dalam hal ini nggak iso istilahnya kan kita nggak bisa berkarya terlalu signifikan ya. Walaupun saya ngomong ini kronik kok ngomongannya nggak pas karena apa? karena Imota yang gaya album nang masa pandemi, berarti kan omongan saya sebenarnya nggak pas. Tapi tidak semua orang seberuntung itu kan, karena banyak faktor kan untuk membuat sebuah album itu kan. Nah tetap berkarya aja, walaupun nanti nggak bisa berkarya dari dalam hal album itu sebagainya. Contohnya yang ini lah buat konten-konten bagus. Ini kan membantu untuk pergerakan. Ya kalau yang mungkin masa sekarang yang pas itu bikin konten aja. Bikin konten perbanyak konten metal. Kan karya juga ini. Lah biar konser kayak semua ada. Kayak kontennya apik malah. Sulung Mas. Gak ada event juga. Oke. Mas Dodi terima kasih ya. Ini obrolan yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman Ratus Rival dan mungkin teman-teman metalhead yang nonton konten ini. Terima kasih banget. Sukses untuk Motares dan project-project Mas Doni di Pasak atau yang di Tapak Jejak Kediri. Terima kasih. Mungkin next kita mungkin ada part 2 banyak. Masih banyak yang Soalnya kan kemarin kita lagi. lihat di kolom komentarnya Imotares kan mungkin banyak masih yang kurang. Mungkin ada part 2 untuk pas Mas Doni. Personal dari Mas. Oke, terima kasih. Ikutin terus konten Rotus Revel di channel YouTube ini, oke?